Halo semuanya, aku Sarana Salsabella, mahasiswa program studi Administrasi Bisnis Universitas Brawijaya. Pada video ini, aku ingin berbagi perjalananku selama 1 semester mengikuti mata kuliah pengembangan diri dan personal branding. Di mata kuliah ini, aku belajar bagaimana cara memahami diri secara lebih dalam, menemukan potensi, membangun citra diri yang positif, hingga memanfaatkan platform digital untuk memperkuat personal branding. Dari semua yang aku pelajari, aspek yang paling relevan bagiku adalah pengembangan potensi dan membangun branding digital yang autentik. Di video ini, aku akan cerita perjalananku mulai dari proses mengenal diri, mengembangkan keterampilan, membentuk personal branding, hingga transformasi yang aku alami. Bagian yang paling penting di semester ini adalah proses menemukan siapa diriku yang sebenarnya. Melalui latihan seperti refleksi nilai diri dan menganalisis SWOT pribadi, aku semakin memahami potensi dan karakterku. Aku menyadari aku memiliki kekuatan di bidang komunikasi interpersonal, ketelitian, dan kemampuan mengorganisir pekerjaan. Nilai pribadiku yang paling menonjol adalah tanggung jawab, keinginan untuk terus belajar, dan juga kepekaan dalam bekerja sama dengan orang lain. Ada satu momen yang sangat berkesan ketika diminta menuliskan versi terbaik saya dan membandingkannya dengan diriku saat ini. Dari situ aku sadar bahwa banyak hal yang sudah aku miliki hanya butuh diasah dan diekspresikan lebih percaya diri. Itulah titik di mana aku merasa benar-benar mengenal diriku. Selama 1 semester ada beberapa keterampilan yang benar-benar berkembang pada diriku. Yang pertama, komunikasi dan storytelling. Aku banyak belajar gimana cara menyampaikan ide yang jelas dan menarik, baik melalui presentasi maupun tugas video. Yang kedua, time management. Dari banyaknya tugas dan aktivitas lain seperti part-time, aku membuat prioritas harian dan menggunakan planner. Hasilnya, aku jauh lebih teratur dan tidak kewalahan. Yang ketiga, self-confidence. Ini bukan kemampuan teknis, tapi terasa banget perbedaannya. Dari yang awalnya aku ragu buat tampil di depan kelas, kini aku lebih berani buat berbicara dan mengekspresikan pendapat. Semua ini aku latih melalui kegiatan kuliah, diskusi kelompok, maupun proyek kecil yang diberikan oleh dosen. Setelah memahami diri, aku mulai menyusun personal branding blueprint sebagai panduan ke depan. Yang pertama, personal positioning statement. Aku adalah mahasiswa administrasi bisnis yang berfokus pada komunikasi, kreativitas, dan manajemen tugas, dengan tujuan dapat memberikan solusi yang rapi, jelas, dan dapat diandalkan. Yang kedua, personal brand keywords. Reliable, thoughtful, organized. Yang ketiga, unique value proposition. Aku menawarkan kombinasi komunikasi yang hangat, kemampuan mengorganisir yang rapi, dan ketepatan dalam menyelesaikan tugas. Nilai yang membuat aku dapat diandalkan dalam pekerjaan tim maupun proyek individu. Yang keempat, target audience, yaitu dosen, mentor, rekan kerja, recruiter, dan perusahaan yang membutuhkan talent administrasi, komunikasi, dan koordinasi proyek. Yang kelima, brand personality, yaitu profesional, ramah, konsisten, dan detail-oriented. Yang keenam, platform digital. Aku akan menggunakan LinkedIn untuk networking profesional, Instagram untuk konten-konten, dan TikTok untuk sharing tips produktivitas dan pengembangan diri. Yang ketujuh, strategi menjaga reputasi dan konsistensi. 1. Mengunggah konten sesuai dengan niche-ku. 2. Menjaga komentar dan interaksi tetap positif. 3. Mengupdate pencapaian secara berkala. Yang keempat, menggunakan tone visual dan pesan yang konsisten. Dan 5. Menghindari konten yang bertentangan dengan citra profesionalku. Itulah blueprint yang akan aku jadikan fondasi untuk mengembangkan branding pribadi ke depan. Kalau digambarkan dalam cerita, perjalananku dimulai dari sebuah konflik di mana aku selalu merasa kurang percaya diri dan bingung menentukan arah diri. Aku tahu aku punya potensi, tapi aku sulit untuk menonjolkannya. Turning point-nya itu terjadi saat diminta membuat refleksi mendalam tentang kelebihan dan nilai hidupku. Saat itu aku sadar aku punya kemampuan, tapi aku belum berani untuk menunjukkannya. Setelah itu aku mulai mengambil langkah-langkah kecil seperti lebih aktif berdiskusi, menyusun portofolio kecil-kecilan, mengelola waktu dengan disiplin,
dan mulai membangun branding di media sosial. Perubahan yang signifikan yang aku rasakan adalah meningkatnya kepercayaan diri dan kejelasan arah diri. Aku kini tahu apa yang aku bangun dan langkah apa yang harus aku ambil. Dari semua proses yang aku jalani, pelajaran terbesarku adalah bahwa pengembangan diri itu berawal dari keberanian mengenal diri sendiri. Ketika kita tahu nilai dan potensi diri kita, langkah berikutnya menjadi jauh lebih jelas. Untuk 6-12 bulan ke depan, aku berkomitmen untuk membangun akun LinkedIn yang lebih aktif, memperkuat portofolio, dan terus mengasah komunikasi dan manajemen waktu. Aku juga ingin mempertahankan konsistensi diri dan menjaga citra positif yang sudah mulai aku bangun. Untuk diriku di masa depan, semoga aku tetap berani bertumbuh dan tidak takut mengambil peluang baru. Terima kasih sudah menonton video ini. Sekian dari aku, sampai jumpa.